Perkenalkan, nama saya Alan Christian Miyako dengan NIM 21B10005. Saya akan menjawab soal yang pertama. Apakah kebencian itu? Kebencian merupakan emosi yang kuat yang melambangkan ketidaksukaan, permusuhan terhadap seseorang, fenomena, dan terhadap suatu barang. Kebencian juga dapat disebut sebagai lawan dari cinta yang menggambarkan ketidaksukaan atau ketidakpedulian terhadap sesuatu. Pada umumnya, kebencian itu ditunjukkan dengan adanya permusuhan yang hebat dan biasanya didukung oleh niat jahat. Kebencian cenderung dapat menyakiti dan melukai hati orang yang dibenci melalui kata-kata yang dilontarkan dan perbuatan yang disengaja yang bertujuan untuk menyinggung orang yang dibenci. Kebencian juga bisa berpindah kepada teman dekat agar membenci orang yang sama. Hal ini paling umum terjadi karena orang-orang sangat mudah untuk dipengaruhi, sehingga timbullah kebencian pada seseorang yang sebenarnya tidak ikut terlibat dalam kejadian itu. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada anak-anak muda yang sedang mengalami perubahan mood dan perubahan siklus kehidupan. Pada Injil Imamat 19 ayat 17-18 mengatakan bahwa janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesama, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dari Injil ini dapat kita lihat bahwa Tuhan kita sendiri mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada, dan kita dituntut untuk perbedaan yang ada, dan kita dituntut untuk tidak membenci sesama manusia, karena manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Injil Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kebencian bersumber dari diri sendiri. Jika manusia dapat menguasai dirinya sendiri, maka segala bentuk kejahatan, terutama kebencian, tidak akan timbul. Selain itu, manusia juga harus memiliki kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu masalah agar tidak muncul kebencian. Jika kebencian itu hadir dalam diri seseorang, maka orang tersebut sedang berada dalam masalah yang sangat besar, karena Tuhan sendiri tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci terhadap sesama manusia. Hal ini dikuatkan oleh Injil Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Soal nomor 2. Apakah kebencian itu semacam virus? Bagaimana manusia hidup damai meskipun harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian agar tidak tertular virus kebencian? Dengan cara menguatkan iman kita terhadap Tuhan sehingga tidak mudah terpengaruh, bersikap ramah kepada semua orang, bergaul dengan orang-orang yang memberi dampak positif, dan mudah terpancing emosi, mengabaikan hal-hal negatif yang disebabkan oleh orang-orang, dan berusaha untuk berpikir kritis. Soal yang ketiga, apakah manusia mampu mengatasinya? Manusia dapat hidup damai meskipun harus berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kebencian. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain yang memiliki kebencian. Selain itu, kita sebagai manusia juga harus saling mengampuni kepada sesama manusia. Sikap mengampuni ini dapat ditunjukkan dengan cara yang paling pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Setelah itu kita dapat berdamai dengan orang lain. Terdapat pada Injil Efesus 4 ayat 32 mengatakan bahwa, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bersikaplah yang lembut dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga mengampuni kamu. Pada Injil ini dapat kita menyimpulkan bahwa Tuhan mengajarkan umatnya untuk saling mengampuni dan bersikap ramah terhadap sesama seperti Allah berbuat. Hendaklah kita sebagai anak Allah selalu berbuat baik dan berdamai kepada sesama manusia. Karena pada Injil Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sekian dari saya, terima kasih.